Salam untuk semuanya. Midori no Katana Project, sebuah aktualisasi dari Patmo Aji bersama para mahasiswa sastra Jepang, pendidikan bahasa Jepang, sastra Cina, dan bahasa dan sastra Prancis. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Sang Suami. Cahaya perlahan menerangi sebuah ruang tamu pada suatu rumah. Nampak seorang wanita hamil berdiri di dekat jendela itu, memandang keluar penuh rindu. Hatinya menerawang kepada sang suami. Rembang senja yang dingin. Kuharap abang cepat pulang. Aku rindu. Sudah lama abang pergi. Sebentar lagi jagoan ini akan lahir. Semoga abang bisa menemani saat-saat kelahirannya. Bang, aku sangat mencintai abang. Dulu, sewaktu aku masih muda, aku terpesona pada karisma abang. Cara abang menatap perempuan, cara abang memperlakukan perempuan, cara abang berbicara, cara abang memimpin. Oh, aku terhanyut dalam hangatnya kelakianmu, Bang. Hmm. Pada senja itu, abang meminangku. Abang mengajakku jalan-jalan. Saat itu tanggal 14 Februari. Orang-orang barat menggunakan tanggal itu sebagai hari kasih sayang. Memang, abang agak ke barat-baratan. Di sebuah rumah makan, lebih tepatnya sebuah kafe, abang telah memesan satu buah meja dengan lilin menyala. Meja itu dihiasi pula dengan setangkai mawar merah. Juga ada red wine. Pasti mahal sekali ya bang. Aduh, tapi maaf bang, aku tidak minum anggur. Kulihat abang sedikit kecewa, lalu tersenyum, seakan telah mampu memahamiku. Itu untuk abang saja. Saya minum es teh sudah cukup, kataku. Memang benar, ada segelas es teh yang kuminum. Itu hal biasa. Di warung-warung makan biasa pun menyajikan es teh. Namun, es teh kali itu lain daripada yang lain. Setelah aku meminum habis es teh itu, aku menemukan sebuah cincin di dasar gelasnya. Aku baru menyadarinya dan bertanya padamu, Merini, cintamu lembut. Aku terhenyak. Aku langsung tersipu malu. Jadilah imam bagi kami, Bang. Bu, Hai, baru pulang. iya, Bu, tadi ada tambahan les sampai sore. Eh, sejak kapan anak ibu yang cantik ini merokok? Hah? Hah? Enggak, Bu. Cuma latihan aja buat main teater. Main teater kok harus merokok, nak? Hmm, enggak sih. Hanya kebetulan dapat peran perokok aja. Heran, lelaki merokok akan terlihat maco. Perempuan merokok akan terlihat binal. Kamu dapat perempuan jadi perempuan binal, nak? Hmm, hmm, anu, itu Bu, begini. Biar aku yang angkat. Halo? Siapa nih? Bapak? Iya, Pak. Ini ada di sini. Lagi menyulam. Siapa, nak? Bapak, Oh, lama amat sih perginya. Udah 3 bulan nih. Pokoknya pulang bawa oleh-oleh. Oh, sebentar lagi mau pulang. Kapan? Iya deh. Tapi pokoknya oleh-oleh.
nggak mau yang itu. Yes, yang warnanya hitam ya. Oh, Pak, apa nih ngajak aku pergi? Hah? Apa? Ih, nggak jelas ah. Ah, ya, 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 ya. Tapi janji ya, mau bicara sama ibu. Ya udah. Bu, dapat salam dari bapak. Miss you katanya. Ya, 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 ya. Ya, dadah bapak. Cepetan pulang ya. Bu, aku masuk ya. Capek nih. Sayang, tadi bapakmu bicara apa aja? Deh. Dah. Anak ini paling takut sama bapaknya. Anak monyet. Siapa yang menyuruh kalian bermain di kamarku? Bu, mana mereka? Ada apa? Sore-sore kok marah-marah? Perasaan baru aja tadi kamu girang. Itu, kamarku diberantakin sama anak monyet itu. Terus bonekaku diambil. Kok gitu ngomongnya sama adik-adik sendiri? Kalau mereka anak monyet, kamu juga dong. Coba kamu beri mereka perhatian. Pengertian juga gitu loh. Pasti mereka paham. Ih, mereka itu anak nakal, tidak seperti adik-adik yang lain. Bandel, sini kalian. Aku tahu kalian sembunyi di sana. Sini, kembalikan bonekaku. Terus rapikan kamarku. Tahu aku jawab nih. Kurang ajar ya kalian. Nolot ya? Berani sama yang lebih tua? Ngelunjak ya? Memangnya orang tua kalian ngajarin kalian begitu? Anak siapa sih bandel banget? Ih. Sudah sayang. Sama adik sendiri jangan gitu ah. Ih, tapi mereka ini kan. Ish, ayo. Dadah, ayo kalian sini, muncul ke sini. Kalian tadi berbuat apa? Hingga kakakmu ini marah-marah. Kami tadi kejar-kejaran. Terus adik masuk ke kamar dia. Terus aku kejar dia ke sana. Iya, terus kami main boneka-bonekaan di sana. Terus kalian membuat kamarku berantakan seenak hati kalian gitu. Kan aku udah bilang kalian dilarang masuk kamarku. Habisnya adik masuk ke sana duluan. Kan kami lagi kejar-kejaran. Aku cuma main boneka aja kok. Tapi itu bonekaku. Pinjam bentar. Itu bonekaku, kembalikan. Sayang, sebagai kakak, kamu ngalah dong dengan adik-adikmu. Tidak apa-apa, biar dipinjam sebentar ya. Pinjam sebentar dong, please. Hah? Apa? Pinjam sebentar ya. Nanti aku kembaliin deh. Aku janji nggak ngerusak. Kan aku suka sama boneka buayanya nih. Ini. Nah, nanti aku minta sama papi beliin boneka yang kayak gini. Jangan. Tapi yang lebih bagus dari ini. Lebih gede. Boleh. Tapi Kak pinjam bentar ya. Bentar aja. Please. Ibu. Sayang, biar dipinjam bentar ya adik-adiknya. Tapi itu hadiah spesial dari Bapak. Kamu kan sudah besar. Masa masih mainan boneka semacam itu? Nanti beli sendiri, ibu yang kasih uang. Ya udah sana pinjam. Awas ya kalau sampai rusak. Aku cari kalian. Aku jewer. Aku hukum. Dan jangan sekali-kali kalian berani masuk kamarku. Kali ini kalian kemaafkan. Makasih. Bete kalian. Buaya. Sekarang kamu main sama aku ya. Pinjam sebentar. Nggak mau. Pinjam buayanya. Nggak mau, ini buayaku. Buayaku. Jangan, ini buayaku. Pinjam sebentar. Udah sana main sama adik-adik yang lain ya. Astaga. Kakak? Iya, Dek.
Wah, kandunganmu semakin besar ya. Kapan anakmu lahir? Anak kita, dalam waktu dekat ini kok. Kalau abang belum pulang juga, tolong antar aku ke bidan ya. Hehehe. Jadi papa belum pulang ya? Duh, tumben banget sih. Papa perginya lama banget. Mama udah kangen nih. Sama, aku juga. Aku berharap abang ada ketika dia lahir. Kenapa tidak minta tolong kepada istri papa yang bidan itu aja? Sebenarnya aku ingin ditungguin abang aja. Hanya itu. Hehehe. Lagi pula, tenaga medis tidak boleh memeriksa keluarga dekatnya, bukan? Iya sih. Ah, papa memang lelaki hebat. Kakak tahu nggak? Dulu, pertama kali aku deket dengan dia, seperti dekat dengan bintang film. Sensasinya itu loh, seperti dekat dengan Leonardo DiCaprio. Ketika aku dipeluk dadanya yang bidang itu, seakan-akan aku dipeluk oleh Antonio Banderas. Bulu-bulu di dadanya itu loh, Kak, yang bikin merinding. Aduh, gemas. Kakinya yang berotot seperti kaki Cristiano Ronaldo. Pernah nih, Mbak, aku lihat papa lagi main bola sama teman-temannya. Wah, tendangannya melengkung seperti pisang. Gak kalah dengan pisangnya David Beckham. Wajahnya cool, ngengenin. Aduh, wajahnya Christian Bale. Kata-katanya romantis Rendra. Berjuta-juta puisi dia buat untukku. Pamflet cinta yang indah. Namun, yang takkan pernah kelupa adalah senyum papa. Pada pertemuan pertama kami, dia menatapku tajam. Lalu menyisakan senyumannya. Gila! Senyuman yang sepanas senyuman Tom Cruise. Oh my God! Aduh, kamu ini, Dek. Kapan sih kamu ketemu abang buat pertama kalinya? 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu? Iya, saat itu kakak hamil anak kedua. Kami bertemu di Kuta Bali. Sungguh senja yang indah. Oh iya, seperti saat ini ya, saat itu ya. Sama persis seperti saat ini. Abang. Kenapa, Kak? Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kak. Apa, Dek? Malam aku mimpi. Mimpi apa? Bercinta sama papa. Waduh, Sudah sejak terakhir kali kami bercinta. Aku udah pengen lagi. iya nanti dong, Dek, kalau abang udah pulang. Kak, kapan terakhir kali bercinta? Aduh, bercandaanmu itu loh. Ada-ada aja. Ya, sebelum hamil yang inilah. Kenapa? Terakhir kali aku bercinta sama papa itu sebelum bapak pergi. Ternyata udah 3 bulan. Jabla ini. Kak. Iya, Papa pernah nggak ngajak main kakak sama istri papa yang lain? hai, kamu ini. Aku yang nggak mau. Nanti seperti kompetisi. Kan kerja sama, Kak. Oke, Kak. Papa suka di mana kalau lagi sama kakak? Atas atau bawah? Maksudmu apa? Enggak kok, Kak, enggak. Oh iya, Kak, aku masuk dalam dulu ya. Capek nih harian Oke. kerja. Sedap. Kak masak ya? Masak apa? Bukan aku yang masak. Coba aja lihat di dapur. Oke. Abang jarang mulai, aku jarang dimulai. Jangan dimakan dulu.
Jam makan malam belum juga tiba. Sedikit aja, please. Tapi jangan dihabisin ya. Belum udah mau dimakan. Ada apa ini? Itu loh, belum juga makan malam tiba, udah dimakan aja. Siapa tahu kan nanti Bapak pulang. Bapak udah pulang? Belum? Abang belum pulang? Kira-kira kapan ya pulangnya? Sudah lama aku nggak ketemu sama Bapak. Nanti malam pulang. Aku sudah memasak makanan favorit Bapak. Entahlah, apakah nanti malam abang akan pulang? Emangnya apa makanan favoritnya abang? Aneh, sudah lama menikah dengan Bapak. Kenapa tidak mengerti juga masakan kesukaannya? Bapak suka oseng-oseng terong, Mbak. Oh, abang bilang ke kamu kalau misalnya dia suka oseng-oseng terong. Memangnya Bapak pernah bilang apa pada Mbak? Capcay dan puyung hai, Masakan Cina? mengingatkannya pada leluhur. Loh, Bapak Cina? Bukan, Lalu, ayah abang keturunan Cina Arab, sedangkan neneknya dari garis ibu ya Belanda Yahudi yang diperistri seorang ningrat Jawa. pantas Bapak tampan. Di dalam tubuhnya ternyata mengalir darah dari berbagai bangsa dan sejarah. Kamu tahu kapan Bapak pulang? Abang tidak bilang apa-apa padamu? Tidak, pada Mbak. Tidak juga. Aku rindu pada Bapak. Sudah lama Bapak pergi. Kemarin sewaktu berangkat, aku tidak dipamiti. Bapak, cepat pulang. Aku bosan di sini tanpa hadirmu. Hanya memasak atau menonton sinetron. Tidak ada kegiatan lain. Kalau saja ada Bapak di sini, hari-hariku pasti akan menjadi lain. Bapak, pulanglah segera. Aduh, kamu ini prengek saja kerjaannya dari tadi seperti anak-anak. Karena aku sangat rindu pada Bapak. Mbak enak udah punya anak. Kini mengandung pula. Semua istri Bapak sudah punya anak, kecuali aku. Aku juga ingin punya anak. Aku ingin merasakan benih Bapak tumbuh di dalam rahimku. Aku ingin merawat anak Bapak yang dari rahimku sendiri. Selama ini aku merawat anak-anak kalian. Anak-anak kita. Tapi aku belum pernah mengandung dan melahirkan seperti kalian. Aku ingin menimang anakku sendiri dari Bapak. Sehingga nanti jika Bapak pergi lama lagi seperti ini, aku tidak akan kesepian karena ada Bapak kecil di pelukanku. Sudah. Jangan menangis ya, Dek. Aku takut Bapak tak lagi mencintaiku karena aku mandul, Mbak. Enggak kok. Abang mencintai kita semua. Mungkin ada baiknya kalau sekali-kali kamu periksa ke dokter. Namun, Bapak tidak pernah ada di rumah. Walau abang jarang di rumah, abang selalu hadir di sini. Di dalam kerinduan kita, di dalam kenangan kita, di dalam harapan kita, di dalam cinta kita. Udah ya, nanti kita ke dokter sama-sama. Sekalian aku memeriksakan kandunganku. Kapan lahirnya, Mbak? Bonekaku. Ih, Ya bintang. jangan loh, nanti rusak. Sini. Aku pinjam. Ayo mainan di luar saja, jangan di dalam rumah. Loh, kalian aku pikir tadi main di luar sama adik-adik yang lain. Di mana adik-adik kalian? Gak tahu. Aku dari tadi main sama kakak. Tapi bonekaku malah diambil. Tadi aku lihat yang lain lagi main di taman, Tante. Kok tante sih manggilnya ibu? Ayo, bonekanya dikembalikan pada adikmu. Kenapa nggak main sama mereka? Aku nggak boleh main sama mereka. Siapa yang ngelarang?
Mama. Mama. Ya ampun, kok segitunya sih? Tante. Ibu. Tadi aku lihat papi di taman. Loh, Bapak pulang? Iya, Tante. Ibu. Oh, iya, maaf Ibu. Ya ampun, kalian ini bikin gemes deh. Sini, aku peluk sini. Coba sini. Aku ini juga ibu kalian. Hmm, tapi Mama nggak bilang gitu. Katanya kalian bukan ibu kami. Iya, katanya cuman ibu tiri. Dan ibu tiri itu katanya kejam. Ih, Tuh kan, makanya jangan kebanyakan nonton sinetron. Coba sini dengerin ibu. Apakah ibu pernah kejam kepada kalian? enggak, Atau kepada adik-adik kalian? enggak. Ibu juga sayang sama kalian. Walaupun kalian tidak lahir dari rahimku sendiri. Buktinya, ibu selalu memasakkan sarapan, makan siang, dan makan malam untuk kalian. Kalian selalu sekolah membawa bekal yang aku buatkan, bukan? Iya, Iya, enak banget. Apalagi yang nasi goreng jadi telur itu. Nah, kamu suka? iya kakak sangat suka Bu. Saking sukanya punyaku juga dihabisin. Ih, pakai laporan segala. Iya, besok ibu buatkan lagi ya. Dan ibu bawakan yang lebih banyak, khususnya untuk kamu. Supaya kamu tidak mengambil jatah adikmu yang imut ini. Ibu mau ke taman nih mencari adik-adik dan menyambut ayah kalian. Kita main sama-sama yuk sama mereka. Ayo, kata dia sekali-sekali. Tapi nanti Mama marah, takut. Kalau nggak tahu pasti nggak marah. Oke deh. Tapi jangan bilang Mama lo ya. Iya. Ih, bonekaku. Dasar anak-anak. Yaudah yuk, antar aku. Mau kemana? Mau mencari anak-anak di luar. Aku tidak bertanya padamu. Kalian melihat anak-anak di taman? Entahlah, aku tidak memperhatikan. Oh, mari. Anak keberapa sih itu? Ketiga dari rahimnya. Kamu punya anak berapa dari Mas? Aku baru satu. Kamu? Aku sudah dua. Mbak, Ya, aku sudah bosan di madu seperti ini. Mas sudah beranjak tua. Sebentar atau lama Mas akan mati. Akankah aku mendapatkan warisan besar? Mas punya 7 istri dan 10 anak. maksudmu kamu ingin menyingkirkan 6 istri Mas yang lain, termasuk aku, agar mendapatkan warisan lebih banyak gitu? Bukan gitu, Mbak. Lalu, Aku ini sudah muak di madu. Lama-kelamaan aku jadi benci lelaki. Mereka sama saja. Dulu, sewaktu aku masih remaja, banyak lelaki datang dan pergi di hatiku. Mereka hanya ingin menikmati kecantikanku. Itu saja. Mereka tidak peduli dengan perasaanku sebagai seorang perempuan. Aku hanya ingin dimengerti, Mbak. Namun, sepertinya lelaki hanya menginginkan kecantikanku saja. Aku jadi merasa seperti barang properti. Berkali-kali aku ganti pacar. Sampai-sampai aku hampir kehilangan perasaan. Pacar sama saja dengan teman biasa. Dari semua lelaki yang aku jumpai, tak ada yang mampu mengertiku. Lelaki itu egois, maunya menang sendiri. Tidak mau mendengarkan jerit tangis hatiku. Tidak mampu memandangku sebagai seorang manusia yang utuh. termasuk Mas. Mas lain, Mbak. Ketika aku sudah putus asa dengan lelaki, Mas hadir di dalam hidupku. Mas bukan lelaki biasa. Mas lembut,
dan pengertian. Mas itu kebapaan. Mungkin karena usianya yang terpaut jauh denganku. Hanya dengan tatapan matanya, aku merasa telah dimengerti. Aku merasa telah didengarkan. Aku dimanusiakan. Tidak seperti mantan-mantan pacarku yang membuatku merasa seperti barang properti yang indah. Mas berhasil menyelimuti dan menghangatkan perasaanku yang dingin dan hampa ini. Saat itulah pertama kalinya aku benar-benar merasakan jatuh cinta. Saat itu kamu tahu bahwa Mas sudah memiliki 3 istri. Awalnya aku tidak mengetahuinya. Dan ketika mengetahuinya aku sempat ragu. Namun cinta membutakan mataku. Saat itu aku berpikir bahwa aku akan menjadi istri terakhirnya, cinta terakhirnya, pelabuhan hati terakhirnya. Hatiku semakin luluh. Aku bersedia dipinang. Namun aku salah, Mbak. Mas kemudian masih menikahi perempuan lain. Aku merasa dikhianati. Kenapa tidak minta cerai? Aku tak berani, Mbak. Memikirkannya saja aku tak berani. Kenapa? Tak tahu kan, aku tidak bekerja. Sebenarnya sudah lama aku merasa kesepian di rumah ini. Aku merasa dikhianati. Aku pun tak memiliki pekerjaan yang dapat menghiburku. Hanya Mbak yang mampu membuatku sedikit santai dan damai. Kamu tahu, aku sebenarnya ingin cerai dari Mas. Maksudnya Mbak, Aku sebenarnya sangat benci terhadap lelaki. Tidak seharusnya lelaki ada di muka bumi ini. Hanya sampah dunia. Aku memimpikan dunia yang dipenuhi oleh perempuan. Pasti akan indah. Sudah lama perempuan diperbudak oleh lelaki. Kini saatnya untuk membalik keadaan. lalu kenapa Mbak mau dinikahi, Mas? Mengalah untuk menang. Mas kaya. Aku butuh dana untuk kuliah. Aku butuh dana untuk bisa mewujudkan impianku. Perjuangan hak-hak perempuan. Aku mau dia nikahi, asalkan dia menguliahkanku. Sekarang, gelar doktor ada di tanganku. Inilah saatnya untuk menggugat cerai. Kamu ikut? Terus bagaimana dengan anak kita? Aku punya pekerjaan yang cukup layak. Aku memiliki rumah atas namaku pribadi. Aku telah merencanakan ini sejak lama. Kita gugat cerai. Tapi aku takut, Mbak. Kamu percaya aku sayang kamu kan? Iya, Kamu juga sayang aku kan? iya, Mbak. Kamu nanti bisa tinggal bersamaku. Kamu dan anak-anakmu, kita bisa tinggal serumah. Kamu nanti bisa mengurus anak-anak kita. Aku yang akan bekerja mencari uang. Tapi apa kata orang nanti, Mbak? Persetan apa kata orang? Toh, mereka tidak mengalami yang kita alami. Mereka tidak pernah mengalami pahitnya di madu. Mereka tidak pernah digagahi lelaki keparat. Jangan dengarkan apa kata orang. Mana yang lebih kau percayai? Kata orang atau kataku? Aku lebih percaya kamu, Mbak. Aku sayang Mbak. Aku juga sayang kamu. Nah, sekarang kamu harus menyiapkan mentalmu. Kita harus bersatu. Kita tidak bisa melawan lelaki itu sendirian. Lelaki itu punya kuasa. Jika kita ingin memberontak terhadap kuasa itu, kita harus melakukannya bersama-sama. Atau kita akan kembali terjatuh perangkap pesonanya. Pertama-tama, kita akan mencari seorang pengacara yang bisa membantu gugatan kita ini. Kurasa
Aku mengenal seorang nama yang bisa memudahkan kita untuk segera cerai dari Mas. Cerai? Iya, cerai. Aku tidak setuju. Tidak setuju. Jadi, kamu mau diperbudak seperti ini seumur hidupmu? Diperbudak bagaimana maksud Mbak? Dinikahi seorang lelaki yang sudah beranak, beristri. Tapi perkawinan itu suci, Mbak. Suci? Dapatkah ada hal yang suci dari buaya tua itu? Perkawinan itu suci kalau hanya ada satu suami dan satu istri. Namun kita sudah dipersatukan dengan ayah. Tidak mungkin kita minta cerai. Apa kata orang nanti? Kita menjadi janda cerai. Aib, Mbak. Aib. Kita ini hanya perempuan. Kalau semua perempuan di dunia ini berpikir seperti kamu, pantas jika perempuan menjadi budak. Kesan pertama bertemu Mas memang seakan Mas lelaki sejati. Mampu meluluhkan hati perempuan. Mas mampu menaklukkan hati perempuan. Mas mampu memahami perempuan. Lelaki sejati itu adalah yang mampu menghormati perempuan. Lelaki semacam itu mampu mempertahankan hubungannya dengan satu orang perempuan. Bukan menginjak-injak perempuan seperti ini. Lelaki seperti inilah yang menciptakan perempuan-perempuan radikal sepertiku dan sekaligus menciptakan perempuan-perempuan lemah seperti kalian. Aku setuju. Dek. Ya, Mbak. Lelaki sejati itu adalah ketika dia mampu mempertahankan satu-satunya cinta sejatinya. Bukan seperti Mas yang mengawini banyak perempuan kayak gini. Konsep lelaki sejati macam apa itu? Apakah lelaki rela jika harus berbagi istri dengan lelaki lainnya? Tentu tidak, bukan? Itu juga yang kita rasakan. Setidaknya yang aku rasakan. Lelaki sejati itu yang mampu mencintai satu orang perempuan hingga ajal menjemputnya. Walaupun di dalam perjalanan dia naksir dengan perempuan yang lain. Tapi dia tetap mampu mempertahankan satu-satunya istrinya. Astagfirullah. Munafik. Tahu mengapa kamu sudi dinikahi ayah? Aku dijebak. Orang tua aku dijebak. Orang tuaku memiliki hutang kepada Mas. Jika orang tuaku tak mampu membayar hutang itu, rumah kami akan disita oleh Mas. Dan dengan mengawiniku, hutang orang tuaku dianggap lunas. Gila. Padahal saat itu aku telah memiliki kekasih. Hampir saja aku bunuh diri karena putus asa. Untung kekasihku mencegahku dan masih memberiku harapan. Kamu masih selingkuh dengan kekasihmu? Aku tidak selingkuh. Kekasihku itulah sebenar-benarnya lelaki sejati. Dia mampu memaafkan kesalahan orang tuaku. Tidak bermain licik seperti Mas. Kamu masih mencintai kekasihmu? Ya. Dan jika Mbak hendak menggugat cerai Mas, aku ikut. Sehingga aku bisa menikah dengan kekasihku. Cinta sejatiku. Berdua hingga ajal menjemput kami. Bagaimana mungkin kamu berkata bahwa kamu tidak selingkuh, ha? Kamu ini istri sah seseorang, tapi malah main serong dengan lelaki lain. Istri macam apa kamu? Ragaku ini memang secara hukum dan agama merupakan milik Mas. Tapi hati dan jiwaku ini, cintaku ini, semua adalah milik kekasihku. Mas memang berhasil memenangkan tubuhku, tetapi tak akan pernah dia memenangkan cintaku. Aku tidak pernah cinta kepada Mas. Cara-cara liciknya untuk menikahiku, sangat menjijikkan. Namun, tentu saja dia memakai cara licik seperti itu. Tentu aku tak akan sudi menikah dengan lelaki yang sudah beristri dan beranak. Tentu aku akan lebih memilih menikah dengan kekasihku, lelaki sejatiku, cinta matiku. Sayang, kekasihku itu tak punya harta. Dia tak bisa berbuat banyak untuk membebaskan aku dari jerat yang dipasang oleh suamimu itu. Dia juga suamimu, suami sahmu. Ya, suami kita, aku, Mbak, dia, dan mereka. Kau sudah tahu bahwa kau memiliki suami sah.
dan kau masih berhubungan dengan lelaki tidak jelas itu. Iya. Lalu sekarang kamu mau bersekongkol dengan mereka ini untuk menggugat cerai Mas supaya kau bisa kawin dengan lelaki tak jelas itu. Hah, perempuan murahan. Mbak memakiku munafik, mengataiku perempuan murahan, menuduhku selingkuh dengan cinta sejatiku. Lalu Mbak kira yang dilakukan Mas ini apa? Dia berhubungan dengan banyak perempuan. Dia menikahi banyak perempuan. Dan mungkin di saat istri-istrinya menanti dia di rumah, dia tengah bermain dengan perempuan muda di luar sana. Mbak sebut apa itu? Standar ganda, Mbak. Mbak memaki-maki cinta tulusku terhadap kekasihku. Mbak marah karena aku hendak monogami dengan kekasih sejatiku. Namun, Mbak diam saja ketika suami Mbak sendiri asyik mengawini perempuan lain di depan hidung Mbak. Iya, 请问，对不起, maaf, ini saya masuk sembarangan. Pintu tidak dikunci. Siapa kamu? Saya istri Koko. Kalian sudah kenalan? Ini istri baru abang. Cantik ya. Memang, abang lelaki yang pintar memilih istri. Perkenalkan, nama saya. Mas menikah lagi? Iya, Dek. Gila. Ini gila, Mbak. Apa yang dicari laki tua itu? Semakin muak saja. Dek, kamu bicara apa? Kami sepakat ingin menggugat cerai Mas. Aduh, Mbak nggak apa-apa. aduh. Mbak, belum saatnya bukan? Saya tidak apa-apa. Aduh. Bayi dari rahimku hanya melonjak saja. Kamu kan bidan. Kalau ada apa-apa, tolong mbakmu ini ya. Mbak, setelah Mbak melahirkan nanti, aku juga akan menggugat cerai Mas. Kamu juga ingin cerai dari abang? Iya, mereka bertiga ingin cerai dari Mas, Mbak. Iya, kami ingin cerai. Apa? What? Aduh. Setelah semua yang abang berikan kepada kita. Aduh. Maaf, bukan karena Koko mengawini saya, bukan? Kamu pikir siapa kamu sehingga mampu mempengaruhi keputusan kami? Kami ingin cerai karena kami muak dengan kelakuan lelaki tua itu yang terus saja memperlainkan kita perempuan. Kawin melulu kerjaannya. Kamu beneran istri baru, Mas? Iya, kami baru saja pulang dari bulan madu. Awalnya kami pergi mohon restu orang tua di kampung. Lalu kami ke Thailand. Pulangnya naik pesawat, turun di ibu kota. Lalu Koko sengaja mengajak saya pulang ke sini naik kereta api. Saya sebenarnya tidak sabar untuk segera ke rumah ini, memberi salam hormat kepada kakak-kakak sekalian. Tapi Koko malah mengajak pergi ke Bandung. Di sana kami menghabiskan malam-malam yang indah. Baru pertama kali itu saya ke luar negeri. Dan baru pertama kali itu saya ke Bandung. Ternyata kotanya indah. Banyak tamannya pula. Waktu saya ingatkan Koko untuk segera pulang ke sini, Koko malah bilang kalau kami nikmati dulu saja saat-saat berdua di Bandung. Terus, begitu sampai sini, Koko menyuruh saya masuk duluan. Sebab dia ingin menemui anak-anak di taman. Pantas nggak pernah di rumah. Keluyuran aja kerjaannya. Ngawini perawan desa rupanya. Mbak, Memang berapa umurmu? Saya 18. 18. Iya, saya baru lulus SMK. Jadi begitu lulus kamu langsung dikawini sama Mas? Koko menunggu hingga saya genap 18 tahun. Kapan? 3 bulan yang lalu. Jadi dia pergi selama ini khusus untuk mengawinimu?
Koko sudah janji. Jadi kamu sudah lama mengenal Mas? Koko yang membiayai saya sekolah di kota hingga lulus. Koko begitu baik kepada saya dan kedua orang tua saya. Koko berjanji kepada kedua orang tua saya untuk menyekolahkan saya dan menjamin masa depan saya. Awalnya, Koko hendak menikahi saya 3 tahun lalu. Namun, waktu itu secara hukum, saya masih anak-anak. Sehingga Koko menunggu saya genap berumur 18 tahun. Saat saya sekolah di kota dulu, Koko sering mengunjungi saya dan mengajak saya pergi jalan-jalan. Mulanya, Koko menawari saya kuliah. Tapi saya tidak mau. Saya hanya mau bersama Koko. Saya tidak bisa hidup tanpa Koko. Tapi Mas itu sudah punya istri. Kamu tidak tahu itu? Saya tahu. Tapi saya hanya mau bersama Koko. Saya tidak bisa lepas dari Koko. Saya tidak bisa hidup tanpa Koko. Kebahagiaan saya semakin lengkap. Saya mengandung anak Koko. Sudah jalan 2 bulan. Mas itu tidak pernah mengerti perasaanku. Ternyata semua laki itu sama saja. Gak beda mantan-mantanku, gak beda Mas. Sama saja. Hanya mau tubuh perempuan tanpa sudi memahami perasaan perempuan. Bisa-bisanya lelaki tua itu menikahi gadis kemarin sore ini. Padahal dia punya 7 istri di rumah yang menantinya. Aku kira aku akan jadi cinta terakhirnya. Ternyata aku salah. Aku salah. Aku hanyalah salah satu barang koleksinya saja. Mbak, Cantik, tapi tolong. Iya, maaf. Saya hanya lulusan SMK. Pantes mau dimangsa buaya berkarat itu. Aduh, Dek, tolong hormatilah abang ya. Tidak apa-apa kalau kau hendak bercerai dari dia. Tapi hormatilah dia. Setidaknya sebagai orang yang telah menyekolahkanmu. Hingga bergelar doktor. Wow, kakak dokter ya? Iya, saya S3. Apa? Mengapa perempuan sepintar kakak mau juga dinikahi Koko? Kakak istri keberapa? Bukan urusanmu. Perawan bau kencur. Sudah tidak perawan lagi ya? Sudah dikadali buaya berkarat ya? Asal kamu tahu ya, kamu ini adalah tipe perempuan desa yang silau dengan harta. Kamu pikir mengapa kamu mau dinikahi dia? Saya cinta. Tai kucing cinta. Kamu pikir siapa yang kamu cintai? Lelaki dengan 7 istri. Kamu tahu kan? Tolol kamu mau dijadikan yang ke-8. Saya saja mau cerai dari dia. Muak rasanya hidup serumah dengan buaya itu. Apalagi hidup serumah dengan istri-istrinya yang lain. Aduh, Dek, sudah ya. Kalau kamu memang tidak ingin terus menjadi istri abang, mintailah cerai dengan baik-baik. Tapi tetap hormati dia. Tetap hormati kami, istri-istri yang masih mencintai dan menanti selalu kepulangannya. Aduh. Istri-istri yang dengan tolol menanti maksudnya. Jadi ya apa dunia ini kalau semua perempuan lembek seperti kalian? Ini saatnya perempuan angkat bicara. Perempuan itu sederajat dengan lelaki, tahu nggak sih? Tapi tetap berbeda. Apa? Apa yang membuat kita perempuan dan lelaki berbeda? Kita bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Selama Mas pergi, aku yang membetulkan segala perabot rumah ini. Aku bisa berperan sebagai lelaki kalau aku mau. Aku tak membutuhkan lelaki. Namun, anak-anak kita yang membutuhkan figur seorang ayah yang tidak mampu kita berikan. Iya, Mbak.
Kita ini hanya perempuan, dia lelaki. Ah, apa-apaan sih? Berisik tau nggak? Ganggu orang lagi istirahat aja. Ada tamu ya? Kalian ini gimana sih? Malu dong ribut di depan tamu. Siapa namamu? Salam kakak, perkenalkan nama saya. Istri-istriku.